Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tentara bayaran yang kembali ke masa lalu. Cerita sebelumnya diakhiri dengan kemenangan Gislan pasca mempermalukan Amelia dengan merampok uangnya pasca mengalahkan pengawal pribadinya. Di dalam perjalanan, Belinda mengungkapkan jika dia akan selalu membantu tuan mudanya karena percaya sepenuh hati padanya, jadi dia berharap agar Gislan memberitahu kenapa dia meminta uang sebanyak itu pada Amelia. Dengan wajah lesu, Gislan menjawab jika dia ingin menghabiskan uang, tapi dia tak memilikinya dan hanya Amelia, orang kaya, yang diketahuinya. Alasan konyol itu membuat Belinda syok karena tuan mudanya bisa mendapatkan masalah besar jika Adipati Rayvold mengetahuinya. Namun Gislan yakin jika Amelia takkan mengadukan hal ini kepada ayahnya. Meski tak dapat menjelaskannya secara detail, tapi bukankah Belinda percaya padanya? Pelayan ini hanya bisa tersenyum kesal dan memahaminya, tapi tetap saja dia harus mengetahui tujuan tuan mudanya serta resiko yang bisa didapatkannya. Lalu Belinda dikejutkan saat tuan mudanya menyebut tujuannya adalah hutan monster. Tanpa keraguan, Gislan memberitahu jika dia merintis kembali hutan monster. Namun Pergus meminta tuannya agar berhenti karena pembangunan di wilayah tersebut sudah 3 kali percobaan sejak zaman kakek buyutnya, tapi selalu gagal. Gislan tak peduli anggapan orang-orang dan ingin mendengar hasil laporan yang dimintanya di beberapa hari sebelumnya. Lalu Pergus menginformasikan jika dia sudah mencari orang itu di beberapa titik yang tuan mudanya sebutkan dan menemukannya. Karena mereka sedang di luar, maka Gislan akan langsung ke tempat itu, tapi Belinda tak setuju karena kondisi tuan mudanya tidak baik-baik saja. Kemudian Gislan menegaskan jika Amelia takkan membiarkannya pergi begitu saja, mengingat pribadinya yang bahkan mencoba menghabisinya setelah mengetahui rahasia serikat dagangnya. Dengan penuh percaya diri, Belinda meminta tuannya tidak khawatir karena dia dan Pergus mampu bertarung dengan orang-orang itu. Sambil tersenyum, Gislan tidaklah meremehkan orang-orangnya, tapi situasi yang akan menimpanya di luar dari yang mereka bayangkan. Saat ini Gislan membutuhkan sosok tangguh yang sudah terbiasa akan peperangan paling ekstrim dan dia akan menemui orang itu. Setelah sampai di gubuk tua, mereka mencoba mengetuk pintu, tapi rumah ini sepertinya tak berpenghuni. Pergus telah memastikan rumah orang itu dan dia tak mungkin salah dalam penyelidikannya. Beberapa saat kemudian seorang pria tua gemuk membuka pintu. Dengan rambut yang hampir memenuhi seluruh wajahnya, dia menanyakan keperluan mereka. Setelah melihat pria tua menyedihkan itu, Belinda berbisik, apakah tuannya tidak salah orang? Lalu pria tua itu meminta bangsawan muda di depannya untuk pergi karena dia sudah pasti sedang mencoba menghilangkan kebosanannya dengan singgah di gubuknya. Hanya saja pria tua ini dibuat terkejut akan apa yang dikatakan oleh Gislan. Di mana dia mengetahui dirinya adalah mantan kapten dari grup tentara bayaran Ratatos yang bernama Gilion. Tanpa basa-basi, Gislan mengatakan jika dia sudah lama ingin bertemu dengannya. Saat tuannya menyebut nama kelompok Gilion, maka kedua orang ini sangat terkejut. Mereka mengetahui jika grup tentara bayaran Ratatos adalah kelompok yang hanya diisi oleh seorang master yang menguasai sebagian besar senjata. Walau kelompok itu telah tiada, tapi keberanian mereka tersohor, sehingga setiap kesatria pasti pernah mendengar nama besar mereka dan kapten kelompok tersebut bernama Gilion. Seketika sebuah kapak melayang di udara menuju ke arah Gislan. Namun Gislan tidak bergeming, seakan mengetahui jika kapak itu hanya dilemparkan untuk menakutinya tanpa niat melukainya secara langsung. Ketiga orang yang bersama Gislan mulai panik karena situasinya mungkin saja menjadi tak terkendali. Mereka pun menghunuskan senjatanya untuk berjaga-jaga dari amukan pria tua di depannya jika dia benar-benar adalah Gilion. Lalu Gilion menanyakan tujuan tuan muda di hadapannya sehingga datang ke tempatnya. Belinda tak tahu apakah orang di depannya adalah Gilion, tapi dia merasa jika orang itu tidak waras.
Hanya saja Gislan memiliki caranya tersendiri agar bisa berbicara dengan Gilion, bahkan satu kata darinya mengejutkan pria tua itu. Di mana Gislan mengaku jika dirinya mengetahui cara mengobati penyakit yang diderita putrinya. Dengan ini maka Gilion sebaiknya menyambut mereka sebagai tamu, bukannya mengusirnya. Penyakit itu memberikan demam tinggi kepada korbannya, bahkan muntah darah yang berlebihan. Lalu terdapat bintik-bintik merah yang mekar seperti kelopak bunga pada kulit dan membuat si pemilik penyakit ini menggeliat kesakitan seperti tahanan yang dihukum. Karena belum ada cara untuk menyembunyikannya, maka penyakit aneh ini diberi nama Sang Hukuman Abadi. Kondisi inilah yang menimpa putri kesayangan Gilion dengan harus menyaksikan penderitaan putrinya. Saat penyakit itu kambuh, maka Gilion hanya bisa memeluk sambil memanggil Rachel yang merupakan nama putrinya. Kali ini Gislan akan mengubah salah satu takdir dari masa lalunya. Dahulu dia pernah mencoba mencari Gilion untuk merekrutnya, tapi dia sudah tiada dikarenakan menyerah dengan menghabisi dirinya sendiri pasca putrinya meninggal. Dengan melihat kondisi rumahnya, maka Gilion pastinya menghabiskan seluruh asetnya untuk perawatan putrinya dan hanya menyisakan beberapa barang. Di sela itu Rachel terus memanggil ayahnya disebabkan rasa sakit yang menyiksanya. Dikarenakan situasinya makin rumit, maka Gislan memutuskan untuk memulai perawatannya. Akan tetapi Belinda menghentikannya dan meminta tuannya untuk kembali karena penyakit itu bukanlah penyakit biasa. Dia pernah mendengar tentang penyakit ini, bahkan para pendeta tidak mampu menyembuhkannya dan menyebut penyakit itu sebagai hukuman dari dewa. Hanya saja Gislan enggan mendengarkannya karena dia bisa menyembuhkannya. Dia pun tersenyum dan jika Belinda percaya padanya, maka dia seharusnya tidak meragukannya meskipun hal itu dianggapnya mustahil. Langkah awal dia meminta Belinda untuk membeli semua bahan obat yang sudah dirinya siapkan. Belinda terkejut karena tuannya bisa mengetahui berbagai macam tanaman herbal langka. Di masa lalu Gislan adalah pengelana dan pengetahuan adalah kunci keberlangsungan hidupnya karena tidak semua bisa diselesaikan dengan kekuatannya. Penyakit hukuman abadi belum bisa disembuhkan di zaman ini, tapi di masa depan bukanlah masalah lagi. Walau ingatan Gislan masih samar-samar, tapi dia masih mengetahui metode sederhana yang diperlukannya. Namun obat ini takkan mudah dibuat oleh orang biasa dikarenakan terdapat satu bahan dengan harga tinggi. Dia pun mulai meraciknya dengan memotong bunga itu untuk dimasukkan ke dalam botol bersama bahan herbal lainnya. Setelah itu dia perlu menuangkan alkohol suling secara perlahan. Kemudian dia mencampur bahan yang tersisa sambil menggoyangkan botol itu agar semua bahan menyatu dengan baik. Langkah terakhir dia memerlukan racikan lanjutan dan mendiamkannya dalam waktu tertentu agar hasilnya maksimal. Beberapa saat kemudian Gislan menunjukkan sebuah ramuan buatannya kepada Gilion. Dia pun meminta agar Gilion segera memberikan ramuan kepada putrinya karena percaya padanya lebih baik dibandingkan tidak melakukan apapun. Meski baru mengenal Gislan, tapi Gilion tak punya pilihan karena dia sudah hampir menyerah. Siapa sangka kulit putrinya yang seperti kelopak merah mulai luntur. Tak butuh waktu lama bercak merah di tubuhnya hampir menghilang sepenuhnya. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang, bahkan tak ada yang bisa berkata-kata untuk sesaat. Sudah sangat lama Gilion tidak tersenyum dan kali ini sebuah keajaiban terjadi. Di sela itu Gilion menanyakan bagaimana cara Gislan melakukannya, padahal dia sudah melakukan segala cara dengan memanggil pendeta kelas atas tapi gagal. Lalu Gislan menjawab jika kekuatan pendeta hanya meningkatkan vitalitas serta memperkuat regen tubuh seseorang tapi tak bisa menghilangkan penyakit tersebut. Gilion yang melihat sepercik harapan mulai menjulurkan kedua tangannya. Dia mempertanyakan apakah putrinya benar-benar bisa disembuhkan. Dengan penuh percaya diri Gislan menegaskan jika dia akan menjaminnya dalam waktu beberapa bulan gadis kecilnya akan sembuh total. Setelah mendengar hal itu Gilion memutuskan memberi penghormatan.
Dia yakin jika tuan muda di depannya pasti datang bukanlah tanpa alasan dengan membutuhkan sesuatu. Tapi dia hanya memiliki tubuh yang dianggapnya tidak berguna. Namun dia bersiap untuk menjadi peliharaan sekalipun baik digunakan sebagai budak bahkan rela berkorban untuknya. Namun Gislan tidak membutuhkan budak dan dia hanya menginginkan kapten dari grup tentara bayaran Ratatos. Saat Gilion mengangkat kepalanya dia dapat melihat hal menarik. Di mana mata milik bocah bangsawan di depannya adalah mata sang pemimpin. Kemudian Gilion memotong rambut panjangnya dengan sebuah kapak. Ketiga orang ini pun terkejut karena sosok di depannya berubah dalam waktu singkat. Tubuh Gilion menjadi sangat kokoh, bahkan wujudnya sangat luar biasa. Sambil berjalan Gilion menanyakan apakah tuannya memiliki rekan selain yang ada di ruangan ini. Gislan tidak membenarkannya karena mereka hanya berempat. Lalu Gilion lanjut menanyakan apakah tuannya memiliki musuh dan Gislan membenarkannya bahkan akan terus bertambah. Setelah mengambil sebuah tombak maka Gilion melemparnya ke arah tertentu. Lemparan itu sangat kuat dengan menembus dinding hingga mencapai tempat yang cukup jauh dari tempatnya berdiri. Siapa sangka Gilion menargetkan salah satu pohon yang ada di sekitar rumahnya. Yang benar saja dia baru saja mendapatkan seseorang yang berada di balik pepohonan. Setelah itu dia mencekiknya sambil menanyakan siapa yang mengirim asasin itu. Sosok berjubah ini tak menyangka penyamarannya diketahui padahal dia berada di jarak yang cukup jauh sambil menyembunyikan keberadaannya. Kemudian Gilion bertanya hal yang harus dilakukannya. Sejak awal Gislan telah curiga ada yang mengikutinya dan dia juga sudah tahu pengirimnya. Maka dari itu dia akan menghabisi orang itu tapi Gilion malah menghentikannya. Dia berharap agar tuannya tidak mengotori tangannya untuk seekor serangga. Belinda dapat melihat jika Gilion adalah sosok yang sudah terlatih bahkan menghabisi seseorang tanpa ragu. Karena Gilion belum sempat mengucapkan sumpahnya disebabkan kedatangan para pengganggu maka dia akan memulainya kembali. Tanpa ragu Gilion mengucapkan dirinya yang bersumpah setia padanya. Gislan mengerti dan berharap keduanya dapat bekerja sama dengan baik. Sementara itu di tempat yang lain para grup penyerang itu mulai mendengar kabar salah satu dari tim pengintainya dihabisi. Sosok ini adalah Vigo yang merupakan ketua kelompok tentara bayaran Wilcat dan dia meminta semua bawahannya untuk diam. Berdasarkan informasi dari Bernab tak ada pasukan Gislan yang bisa melacak tim pengintai mereka dan apakah terdapat bawahan yang tidak kompeten bergabung dengannya. Bawahannya yakin semua anggotanya adalah asasin terlatih dengan bakat yang dipilih secara ketat. Lalu Vigo dikejutkan akan ucapan bawahannya. Di mana pria tua bernama Gilion yang tinggal di gubuk tua itu telah bergabung dengan kelompok tuan muda Gislan. Sosok ini tak berani berbohong karena dia sudah memastikannya sendiri. Vigo tak menyangka kapten lamanya sudah bergerak, padahal selama ini dia hidup secara menyedihkan.